Building Information Modeling merupakan salah satu profesi yang sedang naik daun serta sangat dibutuhkan di dalam berbagai macam proyek konstruksi saat ini. Apa itu Building Information Modeling dan bagaimana berkarir menjadi Building Information Modeling, baik itu engineer, koordinator, spesialis, atau modeler, atau yang lainnya? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Windy Puspita Destiani, BIM Koordinator PT Adikarya Persero Tbk. Halo Mbak Windy. Ya, halo Mas. Wah, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Masnya Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah sehat juga, Mbak. Ini, terima kasih banyak nih Mbak Windy sudah berkenan untuk diwawancarai nih terkait dengan profesi sebagai Building Information Modeling. Saya nggak tahu tadi di belakang layar udah diskusi juga ada namanya engineer, koordinator, spesialis, modeler, dan yang lain-lain gitu Mbak. Coba mungkin saya sebut BIM aja dulu gitu ya Mbak ya. Ya, Jadi biar lebih mudah gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nih, bisa membantu teman-teman semua begitu. Ternyata ada loh profesi atau karir, BIM engineer atau BIM koordinator di perusahaan begitu, Mbak. Nah, mungkin untuk yang pertama boleh, perkenalan diri singkat dulu, Mbak, dan aktivitas sehari-hari apa aja sih, Mbak? ya, halo semuanya, saya Windy. Jadi kalau untuk pekerjaan sehari-hari, ya bekerja Mhm, sebagai BIM koordinator khususnya Research and Publication di PT Adikarya Persero Tbk, mhm. dan juga mungkin sesekali untuk menjadi trainer di Oh software-software pendukung BIM. oh, oke. Wah, Iya. berarti kita bertanya kepada orang yang tepat nih, Mbak. Nah, Mbak, kalau boleh tahu nih, Mbak, sehari-hari dari jam 8 sampai jam 5 sore kerja ngapain aja biasanya sih, Mbak? Ya, biasanya sih Mmm, kita kalau kan saya di kantor pusat ya, ya, mhm, sekarang itu. Jadi membuat panduan-panduan implementasi BIM, terus, mhm, kemudian riset terkait mmm, inovasi-inovasi di bidang, konstruksi gitu, khususnya mhm, terkait BIM, mhm, kemudian melakukan sertifikasi-sertifikasi mmm, untuk nantinya sebagai requirement dari si pemilik proyek, tuh. Kemudian mmm, memperkenalkan BIM juga ke perusahaan. Ke eksternal gitu ya, mhm, mungkin mhm. itu sih Oh kurang gitu. lebihnya. Jadi, Mbak Windy ini, kayak, apa ya bahasanya, Mbak, ya, berarti mengelola, apa, kalau di Adikarya itu nyebutnya apa sih, Mbak? Apa, BIM engineer atau BIM apa, modeler atau apa sih, Mbak, kalau di proyeknya begitu, Mbak? Ya pokoknya proses bisnis terkait, Mhm, BIM gitu ya di mhm. proyek-proyek Adi gitu. Oh begitu. Jadi misalkan Mbak Windy berarti tadi itu trainer untuk software-nya sendiri begitu ke karyawan berarti ya, Mbak, ya? Itu salah satunya. Oh salah Kemudian satunya? mungkin ada kalau misalnya sesekali, Heeh. freelance gitu. Oke. Wah, jadi ini selain dapat penghasilan dari dalam perusahaan, dari luar bisa juga begitu ya, Mbak, sebagai freelancer gitu ya, Mbak? Ya lumayanlah. Lumayan, alhamdulillah. Nah, Mbak, ini kalau boleh tahu nih, Mbak, ini kan, termasuk saya sendiri masih awam gitu ya, kan terkait Mhm. dengan building information modeling. Sebenarnya apa sih, Mbak, building information modeling itu, Mbak? Ya, jadi, building information modeling ini adalah, representasi digital dari Mmm, karakter fisik sebuah bangunan gitu ya. oh, Jadi dari sebuah model kita bisa mhm, mendapatkan informasi-informasi yang nantinya digunakan untuk, konstruksi ataupun untuk, eee, be pemeliharaan gitu mhm. ya, itu sih. Oh oh, jadi sederhananya jadi, misalkan punya rumah begitu, Mbak, jadi Mhm, bentuk 3 dimensi yang ada di, digital begitu ya, Mbak, ya? Atau ada iya di oh betul, gitu gitu loh. mhm, Nah namun, eee, eee, ya sebelumnya kan saya pernah kerja di apa, bagian engineering juga gitu, Mbak. Cuman, mhm mhm. bedanya dengan gambar 3D dengan BIM ini apa sih, Mbak? Ya kalau gambar 3D mungkin kalau dulu ya kalau kita Mhm, sebut software, mhm, yang dulu-dulu itu 3D, walaupun sekarang juga mungkin dia sudah berinovasi gitu ya, iya, mhm. jadi kayak, saya nggak apa-apa ya sebut Iya nggak nama apa-apa, software, heeh. kayak SketchUp gitu yang Ah, SketchUp, dulu mhm, dulu ya, dulu mhm, itu dia belum ada informasi dari
misalkan dinding nih, volumenya berapa sih gitu. Oh, oke. Kemudian kita bisa memasukkan, dokumen-dokumen terkaitnya, misalkan pemasangan dinding itu seperti Mmm, apa. Nah, itu kita masukkan ke dalam, model itu atau mhm, aplikasi tersebut. Namun sekarang mhm. juga kayaknya sih SketchUp ada sih. Oh, oke, oke. Jadi, berarti BIM ini sangat-sangat kompleks begitu ya, Mbak, ya? Yang sebelumnya kalau 3D itu hanya saya nggak tahu, Mbak, tapi dulu itu sepengetahuan Mhm, saya 3D itu hanya untuk modeling doang gitu, iya, modeling buat jualan doang gitu kan. Tapi, mhm, eee, gambar 3D itu nggak bisa dijadikan acuan untuk, projeknya gitu, maksudnya acuan mhm, untuk pelaksanaan projek begitu. mhm, Tapi kalau sekarang kalau BIM itu berarti bisa begitu ya? Misalkan menjadi referensi proses pekerjaan, terus desainnya juga begitu ya, Mbak, ya? Termasuk juga mhm. pembelian juga begitu ya, Mbak, ya? Ya, analisis juga Oh, oh, oke, bisa, heeh. kemudian, untuk membuat simulasi scheduling juga bisa, Oh, oke. nantinya pada saat pemeliharaan juga bisa juga, banyak Oh. sekarang. Wah, Sebetulnya output dari heeh, 3D model itu bisa digunakan ke banyak, apa ya, pemanfaatan gitu. oke. Jadi berarti BIM ini memang sudah sangat luas digunakan begitu ya, Mbak, ya? Iya, Mbak, kalau boleh tahu saya kalau di Indonesia sendiri kan sekarang lagi banyak-banyaknya proyek konstruksi gitu ya, Mbak, ya? Itu, mhm, eee, ada satu keharusan nggak, Mbak, untuk perusahaan menggunakan BIM ini gitu, Mbak? mhm. Ini terkait Nah, kebijakan ya ya, sebetulnya. iya bener, Mbak. Nah, pas nih saya nanyanya ke orang yang pas nih. Heeh, Kalau kebijakan, itu sekarang ya, kalau heeh, di instansi-instansi pemerintah itu sudah mewajibkan, oke, gitu. heeh, Namun kalau yang swasta mungkin ada sebagian yang mhm, mewajibkan, ada sebagian yang masih belum, gitu. mhm, Jadi, sebagai perusahaan konstruksi itu memang didorong harus mmm, mengimplementasikan itu, gitu. mhm. Karena Jad memang sudah ada kebijakannya. oh, sudah ada kebijakannya. Jadi, ya secara tidak langsung ini menuntut juga kepada, ya orang-orang ya maksudnya lulusan fresh graduate ataupun teman-teman yang bekerja di bidang engineering harus memahami BIM juga begitu ya, Mbak, ya? Nah, Iya, karena kan itu masuk ke dalam satu ekosistem gitu ya, oke, di Mbak. Nah, proyek. itu, Mbak, masuk ke satu ekosistem, jadi yang wajib kan kalau di dalam project itu banyak banyak apa ya, banyak bidang gitu ya, banyak profesi, Mhm. ada mekanikal, sipil, terus mungkin ada project manajemen dan yang lain-lain begitu kan, Mbak. Yang paling wajib memahami BIM itu siapa sih, Mbak? Atau mungkin ada satu fungsi khusus BIM di dalam project gitu, Mbak? Mhm. Sebetulnya kalau yang harus wajib memahami BIM itu, Mhm. project manager ya. Karena Oh, kan oke. dia yang, misalkan membutuhkan orang untuk di Mhm, situ gitu. mhm, Tapi kalau untuk yang harus mengoperasikan itu ya mhm. biasanya, BIM modeler gitu atau BIM Oh. engineer. Oh, oke. Jadi, eee, malah saya pikir BIM itu digunakannya untuk misalkan kayak civil engineer atau mungkin mechanical engineer, tapi bahkan project manager sendiri pun harus Harus tahu. harus tahu begitu ya, Mbak? Karena Mhm, memang itu mhm. acuannya gitu ya, Mbak, ya? Iya, Oh, bagaimana dia akhirnya menjelaskan ke mhm. owner atau ke, stakeholder lain gitu terkait Mhm. output-output yang dihasilkan itu. Oh, oke. Mbak, ini kalau saya mau tanya, eee, BIM itu sekarang penggunaannya itu maksudnya skopnya itu sudah sebesar apa sih, Mbak? Apa aja sih yang bisa dilakukan dengan BIM itu, Mbak? Ya, kalau di BIM itu sekarang kita Mhm. sebutnya dimensi. Jadi ada Heeh. 3D, 4D, Mhm, 5D, mhm. 6D, 7D, dan sekarang Mmm, itu 8D kalau mmm. kebijakannya itu. Oh, maaf, Eee Pak, kebijakan dari siapa ini, Mbak? Dari pemerintah? eee, sebet iya, dari pemerintah ada Oh, bukan kewajiban sebetulnya, kayak dia mhm, apa ya, memberikan informasi dan kalau kita sampai ke sana itu akan, mhm, bagus gitu ya, baik, mmm, mhm. apalagi menambahkan, minat dari si owner-nya juga gitu. Oh, Kalau untuk 3D itu ya 3D model yang bisa mhm, digunakan untuk clash detection. Jadi, mmm, ya model dari si arsitek, mhm, kemudian struktur dan juga MEP itu bisa digabungkan kemudian kita lihat kelasnya seperti mmm, apa, mhm, itu. Nanti nanti dikoordinasikan karena kan sampai saat ini tuh banyak sekali ya kalau mhm, kita gambar misalkan 2D gitu, mhm, itu, kelas-kelasnya iya, atau, karena kan mereka gambar sendiri-sendiri iya, gitu. benar, benar. Nah, dari situ kalau memang desainnya belum menggunakan BIM, nggak masalah, nanti tetap Mmm, di saat project itu kita, gabungkan semuanya namanya clash detection itu nanti mmm, dikoordinasikan oh gitu. gitu. Itu untuk, Mbak, maaf, 3D. Mbak, Mhm. saya Iya, potong-potong nggak apa-apa ya, Mbak? mhm, nggak Ini apa-apa. khawatir saya lupa soalnya, Mhm, eee, mhm.
Clash detection itu berarti nanti, menggabungkan kan kalau di konstruksi kan banyak bagian, banyak part gitu ya, Mbak, ya. Jadi Mhm. clash detection itu untuk mendeteksi, apa ya bahasa mendeteksi, Terus eee, apa ya, ada misdesain gitu ya. misdesign, ya misdesign antar Apa ya masing-masing bagian bahasanya? gitu ya, Mbak, ya? Mhm mhm, Oke oke. Nah itu kalau gitu. yang 3D begitu ya, Mbak, ya? Ya itu bisa Ah, bisa seperti itu, mhm, salah satunya. Terus bisa juga untuk visualisasi ya, mhm, yang biasa digunakan juga sebelum-sebelumnya, sebelum ada BIM juga kan memang 3D itu digunakan untuk visualisasi untuk, mhm, mempermudah mhm, pemilik proyek ataupun stakeholder yang lain dalam mhm, melihat, "Oh kita nanti bangunannya akan jadi seperti apa mmm, sih?" mhm, Gitu ya. mhm, Kemudian, lanjut ke 4D. 4D mhm. ini integrasi antara 3D model dengan scheduling. Kalau biasanya kita Mmm, menggunakan kalau, software-software scheduling, Primavera atau MS keren. Project. Nah, itu digabungkan ke 3D model, nanti kita bisa lihat simulasinya. Wah, Mbak, nih Kita bisa pertanyaan lagi nih. Nih oke menarik silakan. banget menarik banget Mhm, nih. Jadi mhm, kayak, maaf Mbak, kalau software BIM itu biasanya menggunakan apa sih, Mbak? sebenarnya banyak banget, Mas. Banyak yang paling umum mungkin, Mbak? Banyak banget ya, Heeh. eee, nanti saya di-endorse ini. Nah, biasanya itu kalau untuk beda-beda, Mas, kalau Heeh, untuk bangunan sama untuk oh, jalan, untuk mhm, konstruksi-konstruksi itu beda-beda, mhm, mana yang lebih powerful gitu ya, kita bisa mhm, milih. Kalau mhm. untuk bangunan biasanya itu Revit, Oke. kemudian juga, eee, Archicad, Mhm, Tekla gitu ya. mmm, mhm, Kalau untuk jalan bisa kita pakai Civil 3D, mhm. Allplan, kayak gitu. Oh, Eee, Walaupun tidak menutup kemungkinan jalan pun bisa pakai software-software Revit itu, gitu mhm, ya. mmm, Kayak mhm. gitu sih. Itu Nah, kalau untuk 3D-nya. 3D-nya ya, Mbak, Nanti ya? ada lagi yang lain. Oh, nah itu maksud saya, Mbak, kan tadi yang 3D-nya ada lagi software-nya gitu kan, terus Mhm. menggabungkan atau menyambungkan antara tadi misalkan Primavera atau Microsoft Project yang mengelola schedule tadi begitu ya, Mbak, itu gabunginnya gimana caranya, Mbak? Itu sebetulnya tambahan software, Mas. Oh, oke. Kita kan sebutnya di sini kalau yang tadi Revit, Allplan Mhm, itu namanya authoring tool. Jadi tool mhm, utama gitu ya dalam mmm, membuat permodelan, yang mana di mhm, situ ada informasi-informasinya. mhm, Kemudian kalau kita mau, untuk pemanfaatan yang lain mhm, seperti kayak tadi untuk scheduling, itu mhm, bisa kita pakai contohnya seperti, Navisworks, kemudian atau Syncro gitu. Itu bisa mmm, kita gabungkan antara si scheduling dari MS Project atau Primavera ke mhm. 3D modelnya. Di situ Oh, nanti oke. kita attach gitu ya. Dari Mhm. situ ada simulasi-simulasinya. Wah, keren keren, Mbak. Jadi, kalau 3D tadi hanya model aja, terus 4D Mhm, ditambah dengan dimensi schedule-nya begitu ya, Mbak, ya? iya, Oke. betul. Nah, kalau 5D apalagi tuh, Mbak, tambahannya, Mbak? Kalau 5D itu dia integrasi antara 3D model sebetulnya, untuk melihat estimasi cost atau biaya Oh, mhm, sebetulnya. Jadi, mhm, kita mau melihat nih volumenya seberapa, mhm, kemudian nanti bisa digunakan untuk pemanfaatan seperti untuk opname mandor, tapi mhm, berbasis 3D model gitu. mhm, mhm, Mungkin itu salah satunya. Kemudian, mhm, untuk, eee, waste juga, untuk mhm. memprediksi waste-nya, gitu Oh, sih. keren keren. Berarti, 4D itu schedule, terus 5D Mhm, itu, cost. Nah, kalau mhm. yang 6D apalagi tuh, Mbak? 6D itu analisis energi, gitu. Oke. Sebetulnya itu biasanya bagus digunakan kalau saat fase desain ya, atau Mhm, sebelum sebelum mau konstruksi gitu, supaya mmm, kita mhm, bisa tahu misalkan, sun-nya, mhm. cahaya matahari, Oh, kayak iya gitu. iya. Mungkin kalau dulu itu kalau di sipil itu kita biasanya pakai SAP Mhm. gitu, Oh, ya. heeh. Nah, kalau Mhm, ini dia ada maksudnya gabungan dari 3D model yang sama. Nah, ini mhm, yang BIM itu kita menggunakan 3D model yang sama mhm. dipakai untuk pemanfaatan-pemanfaatan, yang berbeda itu bisa. Oke, wah jadi tapi secara basic tetap 3D-nya begitu ya, Mbak, ya? 3D-nya, Berarti yang lain-lain itu penambahan begitu ya, Mbak, ya? Nah tadi kan iya, kalau 6D tadi energinya, kalau 7D hingga 8D apa, 7D Mbak? ya. Kalau 7D itu facility management dan Oh, operation. Jadi untuk pemeliharaan, tuh, oke oke. Jadi gitu. bahkan ketika project setelah selesai pun, eee, nyebutnya apa sih, Mbak? Kalau misalkan model bangunan itu nyebutnya apa sih, Mbak? Kalau di BIM sini ada
ada nama khusus kah atau Enggak sih, tetap model oh sama. model aja gitu ya, Mbak? Berarti walaupun project udah selesai model itu tetap digunakan begitu ya, Mbak, ya? Iya, supaya Wah, kita bisa tahu mhm nih, titik-titiknya, kira-kira oh contohnya mhm misalkan gini, AC, mhm, kita kapan sih harus maintenance-nya, iya, mhm. kayak gitu. Wah, keren keren. Biasanya Karena, eee, ini kalau sepengetahuan saya dulu ya, Mbak, kalau mhm. misalkan di project-project itu kadang setelah bangunan selesai itu as-built drawing-nya itu udah nggak tahu ke mana gitu kan. Nah itu untuk gunanya juga untuk supaya nge-keep as built Iya, drawing-nya. nah itu kan soalnya kadang ketika bahkan yang dikhawatirkan yang sering terjadi itu misalkan mau ada apa, renovasi pembangunan gitu Mhm atau mhm. mungkin mau pengembangan gitu. As built drawing-nya nggak ada, ya mau gimana, nanti salah gali ternyata yang digali kabel gitu kan. Jadi, nah itu yang sering terjadi gitu. Berarti kalau 7D itu, facility management Facility sama operation management, ya, Mbak, ya? operation, Nah and kalau yang 8D? maintenance. 8D itu safety analysis. Jadi supaya Oh, kita bisa tahu, mana sih, bagian-bagian berbahaya gitu mhm, saat di project. Jadi kita harus membuat, apa ya namanya kalau di bangunan itu method of safety working net plan bukan, Mbak? Oh bukan ya? safety Oh, net kayak oh gitu. oke. Jadi, berhubungan sama JSA-nya juga, job Ah safety analysis, oke oke oke. Wah menarik menarik, Mbak. Mbak kalau memodelkan. nah ini karena dulu saya orang struktur, Mbak, ini analisis Mhm. struktur bisa nggak, Mbak, di BIM itu, Mbak? Bisa, itu masuknya ke 6D. Oh, masuk ke 6D tadi itu kalau 6D tadi Mhm. itu energi ya tadi ya, Mbak, ya? Analisis lah Oh, pokoknya berhubungan dengan wah analisis keren keren. energi atau Ah, struktur gitu. jadi, artinya seluruh orang yang ada di project memang benar-benar harus memahami BIM ini begitu ya, Mbak, ya? Mhm, Wah. betul. Nah, Mbak, kalau untuk, kalau dulu, saya kurang tahu nih, Mbak, ya. Maksudnya kalau dulu kan misalkan kalau kita mau bikin, konstruksi kan ada gambar fisiknya di kertas gitu ya, Mbak. Kalau BIM ini, apakah hanya bisa dilihat interface-nya itu di komputer, di laptop doang atau bisa dicetak gitu nggak, Mbak? Mmm, kalau itu maksudnya Eee, saat tender atau gimana, Mas? apa ya, Mbak, ya, saya yang nggak mungkin gini sih, Mbak, misal kalau kita, mau bangun bangunan gitu kan, Mbak, kan kita bikin gambarnya dulu gitu kan, di dalam kertas gitu kan, atau dicetak nanti di kertas. Nah, ini Iya, kalau BIM ini mhm, dicetaknya ada nggak, Mbak? Atau iya, menggunakan visualisasi melalui, laptop atau komputer aja gitu, Mbak? mhm. Kalau saat tender biasanya, Mmm. yang inovasi sekarang tuh ada namanya 3D printer. Ah, Jadi iya. langsung dari modelnya nanti dia kayak Oh, ada mesinnya untuk iya iya. buat maket ya, Maket ya? kayak Heeh. gitu, mhm. Wah, keren keren. Kalau saat di project, Mhm sebenarnya, tujuan dari BIM ini juga untuk, apa ya, untuk paperless mhm, sebetulnya. iya benar Makanya benar. kita diusahakan kalau bisa, kan ada ya platform untuk kolaborasi. Jadi Mhm dari 3D model itu kita upload ke dalam platform kolaborasi, mhm. nanti dari situ kita bisa ngelihat, shop drawing-nya gitu untuk pekerjaan Oh, di lapangan. wah keren. Jadi artinya, menurut saya nih BIM ini, ya kebutuhannya itu bukan hanya di BIM engineer atau BIM koordinator atau BIM spesialis sendiri, tapi kebutuhannya untuk seluruh orang yang ada di project begitu ya, Mbak, ya? Eee, karena acuannya di BIM itu begitu ya, Mbak, ya? Pastinya gitu kan ya? Iya, Oh, oke mhm, oke. Wah menarik nih, Mbak. Jadi, eee, teman-teman yang mau apa ya, bekerja di dunia project konstruksi atau EPC pun sebenarnya harus memahami BIM ini juga begitu ya, Mbak, ya? iya. Ah, oke oke, Mbak. Nah, Mbak, terus, kalau terkait dengan, profesi atau karir Mbak Windy sebagai seorang BIM koordinator ini, kalau di dalam sebuah tim, eee, gimana sih, Mbak, koordinasinya dengan, apa, anggota tim yang lain gitu, Mbak? Kalau koordinasinya sih lebih sebetulnya walaupun kita kan ada KPI juga ya Mhm masing-masing, eee, masing-masing staff gitu ya, mhm namun dari situ kita tetap punya, KPI utama kayak mhm tadi yang saya sampaikan juga seperti untuk melakukan sertifikasi. Jadi kita mhm. ada namanya sertifikasi ISO 19650. Nah, Mmm, itu untuk, ya kita harus bekerja sama gitu mhm dengan tim, dengan koordinator di operasional juga, dengan mhm. teman-teman di proyek juga untuk bisa, mensukseskan sertifikasi itu, mungkin itu salah satunya sih, Mas. Mhm. Tetap harus Oh, ada koordinasi ke koordinasi.
mhm. Berarti, kalau berarti kalau di perusahaan sendiri Mbak Windy berarti mengelola itu begitu ya, Mbak? Memastikan bahwa BIM modeler atau BIM engineer itu qualified dengan kompetensi mereka, begitu ya, Mbak, ya? Kalau itu lebih ke HC sih, Oh, oke, mhm. sa di kalau di saya, bagian saya lebih ke implementasi BIM-nya apakah sudah merata ke Oh semua proyek gitu. oke, oke, oke. Wah, tapi saya mau nanya boleh atau enggak sih? Mbak, kalau di Adikarya Iya, sendiri berarti seluruh project di Adikarya sudah menggunakan BIM atau belum nih, Mbak? Boleh eee, dijawab atau enggak sih? Boleh dijawab atau enggak? Karena ini pasti rahasia perusahaan kan? sebetulnya sudah sih, Oh, dari semuanya itu karena kita juga ada memo mmm, dari direksi untuk mewajibkan, walaupun oh, owner-nya tidak mewajibkan ya, misalkan di iya, tender tidak mewajibkan, mhm. kita tetap akan mem-provide itu. Wah, keren, keren, keren. Nah, berarti, tadi juga berarti karena regulasi dari pemerintah juga begitu ya, Mbak, terus dari Mhm. internal, internal manajemen dari Adikarya sendiri sudah mewajibkan, artinya juga kayaknya semua perusahaan sudah menerapkan BIM ini begitu ya, Mbak, ya? Ya hampir semua sih, Hampir semua ya, Mbak, kalau ya? untuk konstruksi iya, Heeh, ya hampir semua konstruksi yang ada di Indonesia gitu ya, Mbak, ya? mhm Nah, Mbak, ini kalau terkait dengan, eee, berkarya sebagai seorang building information modeling ini, background pendidikan yang dibutuhkan apa sih, Mbak? mmm, kalau spesifik sih Mhm. sebetulnya yang penting, teknik ya, Oh, oke. Berarti wajib gitu. teknik berarti ya, Mbak, ya? Iya sih, soalnya saya kalau misal, lihat kayak di, rekrutmen-rekrutmen gitu ya, Heeh, itu memang harus teknik harus gitu. teknik ya? Tapi Heeh, tekniknya sih, mhm, sebetulnya nggak spesifik sih. Malah mhm. saya ada temen juga dia teknik industri tetap bisa. Iya, iya. Jadi, ya bahkan dulu saya masih ingat, saya minta bantuan untuk analisa konstruksi mesin tapi ke anak sipil gitu kan yang sudah ambil S2 gitu kan. Jadi sebenarnya background teknik itu bisa begitu ya, Mbak, ya? Iya, Oke, baik, Mbak. Nah, Mbak, kalau knowledge atau pengetahuan apa sih, Mbak, yang dibutuhkan, untuk menjadi seorang building information modeling ini, Mbak? mhm. Kalau knowledge sih, pastinya harus tahu ya tentang BIM itu apa, Mhm, pemanfaatannya itu untuk apa saja gitu, kemudian tentang, dunia-dunia, konstruksi juga sih, mhm. Oh, gitu. itu sih. Jadi secara knowledge, berarti harus memahami tapi ada semacam ini nggak, Mbak, ya, misal kayak training-training atau sertifikasi khusus, apakah ada gitu, Mbak, terkait dengan BIM ini? Banyak sih Mas sekarang, Mmm, ada sertifikasi untuk permodelannya, ada mhm, sertifikasi untuk, pemahaman terkait BIM, itu udah mhm. banyak sih sekarang. Jadi kalau teman-teman yang mau menjadi seorang BIM engineer itu bisa ya ngambil training-training atau Mhm, sertifikasinya begitu ya, Mbak, ya? iya, Mhm. Nah, Mbak, biasanya sih kalau, terkait apa, sebagai seorang BIM engineer ini mungkin spesifik kita bahas mungkin BIM engineer mungkin kita sebutnya BIM engineer aja gimana, Mbak? mhm mhm, Ah, boleh. Kalau BIM engineer itu dia, heeh? yang melakukan permodelan ya, Oke. permodelan Nah, boleh dijelasin nggak model. BIM engineer, BIM koordinator, BIM modeler, dan yang lain-lain nih, Mbak? Heeh. Kalau di kita sebetulnya kalau antara BIM model sama BIM engineer itu beda tipis atau Mmm, kadang biasanya pakai atau gitu ya. Itu, iya, biasanya di proyek yang mhm, memodelkan ya permodelan gitu ya. mhm, Kemudian dari situ dia, mensosialisasikan ke mmm, pihak owner, mhm, kemudian juga memperkenalkan ke rekan-rekan yang lain, lalu mhm, melakukan pemanfaat dari 3D model yang sudah dibuat seperti mhm, tadi, untuk membuat visualisasi gitu ya. Walaupun nantinya sebetulnya dari 3D model itu bisa kita kasihkan ke, eee, pihak-pihak lain seperti kayak, scheduler mhm, gitu ya. mhm, Jadi kalau di kita itu scheduler juga sebetulnya harus bisa juga untuk mmm. penggunaan software. Mhm, mhm. Jadi secara umum sebenarnya kalau modeler, engineer itu hampir sama begitu ya, Mbak, ya? Hampir Ah, sama. hampir sama ya? Kalau kalau koordinator itu biasanya di, eee, kantor operasional atau kantor pusat gitu ya, Mmm, yang mhm. menggaungi semua proyek-proyek gitu. Oke, baik, baik, Mbak. Nah, Mbak, kalau terkait dengan apa, kalau skill atau keterampilan yang dibutuhkan seorang BIM engineer ini apa sih, Mbak? Misalkan
software atau pengetahuan terhadap software atau, basic drawing atau apa sih, Mbak, yang dibutuhkan gitu, Mbak? Mhm. Yang pertama bisa baca gambar ya, Oke, 2D-nya. mhm, Kemudian, software juga, mhm, melakukan harus bisa software lah. Kalau mhm, untuk belajar banyak ya sekarang mhm, di YouTube juga ada, atau mengikuti pelatihan-pelatihan di lembaga kursus, itu sih. Yang mhm, pertama harus dipunyai gitu ya, apalagi mhm, kalau masih kuliah-kuliah nih, mhm. kalau bisa dicicil dari sekarang Ah, untuk iya setuju. Iya iya iya. bisa belajar gitu, Iya, apalagi software-software-nya. apalagi kalau masih kuliah kan biasanya ada student version gitu kan, Pak, jadi ya lebih murah gitu kan. Mhm. Heeh, jadi Iya betul, karena saya dulu belum ada tuh nah itu dia, Mbak, gitu pas saya kuliah. pas Mbak Windy kuliah belum ada gitu ya, Mbak, ya? Berarti pas artinya ini saat yang tepat buat teman-teman mahasiswa untuk ya belajar sekarang begitu ya, Mbak, ya, mengenai Mhm, BIM ini gitu ya? Wah. iya, Nah, betul. terus, basic drawing, terus pengetahuan mengenai software, terus ada lagi nggak, Mbak, yang dibutuhkan itu, terkait dengan apa, skill atau keterampilan dibutuhkan sebagai soalnya gini, Mbak, kalau saya lihat, kalau dulu itu kan saya misalkan mechanical engineer gitu kan, Mbak, ya, saya harus paham, basic drawing, terus saya harus paham kayak dimensi-dimensi, terus karena dulu saya basic-nya struktur juga, saya harus paham analisa struktur dan yang lain-lain gitu kan. Cuman kan kayaknya BIM ini apa ya, kayak, dibutuhkan hampir semua pihak yang ada di project begitu ya, Mbak, ya. Nah, itu apakah, apa ya bahasanya, apakah ada butuh keterampilan tambahan gitu nggak, Mbak, untuk seorang BIM engineer ini gitu, Mbak? Apa ya, mungkin lebih ke komunikasi kali ya, Mhm. karena kan ini baru ya, jadi Iya. harus bisa memperkenalkan juga gitu Oke ke oke. yang lainnya. Ke yang lainnya. Nah, oke. Nah, Mbak, kalau misalkan itu mungkin nih saya balik yang ke awal lagi nih, Mbak, masih agak bingung nih, Mbak. Mhm Berarti misal nih, Mbak, saat, eee, awal project nih, misalkan saat awal project, di tengah project dan selesai project, BIM itu bekerjanya seperti apa gitu, Mbak? Soalnya misal nih, Mbak, misal kalau yang saya tahu, nanti orang sipil dia akan bikin desain, konstruksi sipilnya begitu kan. Terus misalkan kalau yang mesin akan bikin konstruksi mesinnya seperti apa gitu kan. Terus, nanti yang elektrikal nanti, akan bikin desainnya kan. Nah, kalau BIM ini mulai dari awal project, di tengah sampai akhir project itu perannya seperti apa sih, Mbak? iya, sebetulnya dari sebelum mulai proyek itu Mhm, untuk fase tender gitu ya, mhm, itu harus dimodelkan dulu, modelnya, BIM-nya itu. Kemudian nanti dari model itu dibawa, saat, eee, prakonstruksi dan juga konstruksinya mmm, untuk itu, untuk tadi, untuk 3D, 4D, mhm, kemudian 5D. mhm, Nah, untuk itu. Kemudian nanti setelah berakhirnya proyek, mhm, model itu, dilakukan untuk pemeliharaan dan diberikan kepada owner, mhm, itu mhm. sih. Jadi berarti peran dari misalkan mechanical engineer, civil engineer, apalagi electrical, instrumen dan lain-lain nanti gimana gitu, Mbak? Itu, sebetulnya berhubungan sih, mereka harus kalau di yang saya tahu ya, kalau di Mhm, proyek itu untuk, eee, civil engineer itu dia udah terbagi lagi sih, kayak, mhm. eee, mereka mereka udah terbagi, udah bisa jadi sebagai BIM engineer juga, harus Oh, bisa memodelkan juga. iya, oke. Jadi, baik itu sipil dan yang lain-lain juga sebenarnya karena BIM itu, apa ya, menjadi acuan bersama ya semuanya juga berarti harus paham gitu ya, Mbak? Mhm Dan mhm. oke, dan berarti, misal ketika misalkan ada pembangunan tiang pancang ataupun pondasi gitu, berarti itu sebenarnya dikembalikan lagi ke civil engineer-nya begitu ya, Mbak, ya? Nanti yang Mhm, akan berarti yang itu termasuk juga dimodelkan di BIM ini begitu ya, Mbak, ya? iya. Walaupun Oke. mungkin ya, kalau Mhm, sekarang sih masih yang mungkin ya civil mhm, engineer, kemudian, mechanical engineer melakukan analisanya tersendiri juga nggak mhm, masalah sih. Tapi mmm. nanti, tetap mungkin acuannya dari 3D model itu. Oh, tetap acuannya 3D model. Wah, menarik nih, Mbak. Nah, artinya semua orang harus paham sebenarnya gitu ya, Mbak, ya? Jadi Ya, untuk mungkin sekarang. iya, mungkin boleh nggak kayak gini, Mbak, jadi sebenarnya BIM itu bukan suatu karir, tapi mungkin satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh orang yang ada di project, begitu ya, Mbak, ya? Eee, Pemahaman terkait Ah, BIM itu paham. apa sih Mmm, sebetulnya, oke gitu. oke. Oke, baik, Mbak. Nah, Mbak, kalau
attitude yang dibutuhkan sebagai seorang BIM engineer itu apa sih, Mbak? Sikap-sikap atau sifatnya begitu? Apa ya, lebih harus bisa bekerja dengan tim sih Oh, mhm. awalnya. Heeh, karena Awak kan apa ya, barengan juga dengan misalkan si mhm BIM modelernya itu untuk arsitek. Nah, mhm. berarti kan dia juga harus berkomunikasi dengan struktur, Mmm, dengan MEP, atau mhm. dengan tim-tim yang lain gitu. Jadi karena, mmm, BIM ini menjadi acuan dan juga BIM engineer tentu harus mengintegrasikan begitu ya, Mbak, ya, kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing pihak. Jadinya harus dibutuhkan komunikasi yang, baik begitu ya, Mbak, ya, dengan seluruh Mhm, pihak. Oke, baik. iya. Terus ada lagi nggak, Mbak, sifat yang dibutuhkan nih, Mbak, atau sikap yang dibutuhkan? Apa ya, sikap, ya kalau di proyek sebetulnya, umum sih harus Mhm. tahan banting ya, karena kan Heeh. pulangnya malam. Oke, gitu. Jadi ya kalau itu kayaknya bukan hanya BIM engineer tapi semuanya Iya, kayaknya, Mbak, ya. semuanya. Semuanya gitu ya, Mbak, ya. Nah, oke, Mbak. Nah, Mbak, kalau untuk pengembangan karir ke depan nih, Mbak, untuk sebagai seorang BIM engineer ini, apa sih yang dibutuhkan gitu, Mbak, untuk pengembangan karir ke depan nih? Karir ke depan ya, sebetulnya kalau misalkan saya lihat ya di, pengumuman-pengumuman rekrutmen itu Mhm. nggak hanya perusahaan konstruksi, kayak kemarin saya lihat di BI gitu aja Oh ada mereka menerima untuk, engineer-nya harus bisa menggunakan software-software authoring oh tools dari khususnya untuk BIM ini. oke oke. Kemungkinan untuk operational facility management-nya mungkin ya, Mbak, ya? Ya bisa jadi itu. Bisa oh, iya iya iya. Oh, mungkin, saya baru ini juga, kemungkinan juga, terlebih juga misalkan ada institusi-institusi yang memang membutuhkan kayak, manajemen fasilitasnya yang harus berjalan dengan baik, mungkin seperti kayak perusahaan IT atau kayak data center atau juga perbankan, tentu itu harus facility manajemennya juga harus bagus begitu ya, Mbak, ya? Iya mungkin Mhm. itu juga. Oke oke oke. Wah, ini menarik. Artinya setelah project pun, mmm, seorang BIM engineer ini tetap bisa digunakan gitu ya, Mbak? Maksudnya tetap Mhm mhm. tetap nggak hanya khusus di project aja begitu ya, Mbak, ya? Iya, kemudian kan Mmm. ini kan, terkaitnya di bidang teknologi juga ya sebetulnya. Heeh. Jadi pasti akan ada inovasi-inovasi lagi ke depannya Iya. dan pokoknya eee, jangan mudah untuk, menyerah, terus juga Mhm. belajar lagi tentang inovasi-inovasi yang terbaru. Nah, Mbak, kalau BIM ini tadi kan kayaknya, terakhir tadi 8D gitu ya, Mbak, ya? Ini kalau Mbak Windy sendiri melihat ke depan nih, BIM ini, apa ya, arah inovasi atau arah pengembangannya ke depan itu akan ke mana begitu sih, Mbak? Atau mungkin 1 atau 2 tahun ke depan itu akan seperti apa gitu sih, Mbak, perubahan atau pengembangannya? Sangat memungkinkan sih Mas, Mhm, semua bener-bener lini di nggak hanya di project ya, mhm, walaupun project aja itu sepertinya belum semuanya gitu iya, mhm, diakomodir gitu. mhm, Saya rasa sih, untuk kita ngomongin ke konstruksi dulu ya, itu iya. semuanya akan teknologi gitu ya, Oh, oke. teknologi konstruksi itu, Mhm, khususnya BIM. apalagi tadi kebijakannya juga dari pemerintah sudah mewajibkan juga begitu ya, Mbak, ya? Mhm. Oke. Mungkin Nah aja nanti ada 20D iya sehingga gitu kan. Nah itu, bisa jadi juga ada gitu ya, Mbak, ya, mhm, yang kita nggak tahu gitu mhm pengembangannya ke mhm, depan seperti apa gitu kan. Nah, iya. Mbak, kalau rate gaji nih, ini kan tapi kalau saya rasa sih gede ya karena di project ya. Nah, Mbak, kalau rate gaji seorang BIM engineer mungkin untuk entry level berapa, Mbak? Kisaran atau range gajinya? Atau misalkan Berapa kayak ya? lulusan S1 atau D3 yang menjadi BIM engineer atau BIM modeler gitu, Pak? Saya nggak tahu sih Mas kalau spesifik. Ya mungkin ya di atas UMR lah Oh, di pasti. atas UMR, ya di atas UMR udah bisa lah begitu ya, Mbak, ya? Apalagi Oke. kalau di project biasanya ada bonus-bonus Nah, itu lah. kan apalagi di project, dan biasanya di project itu gede-gede gitu ya, Mbak, ya? Oke. Nah, Mbak, kalau suka duka nih, Mbak, menjadi seorang BIM engineer itu apa sih, Mbak? Mungkin boleh mulai dari dukanya dulu nih, Mbak. Dukanya ya karena ini masih baru ya kadang Mhm, kayak dari pemilik proyek ataupun dari stakeholder lain, mereka kan belum tahu atau merasa kayak
saya melakukan yang biasa-biasa aja, yang konvensional pun tetap jalan kok proyeknya dan itu Oh, ya kayaknya kita udah berusaha untuk iya. menampilkan atau memberikan Mmm, pemanfaatan atau efisiensi yang terbaik, tapi kayak gitu. oke. Itu sih Heeh, satu. Terus yang kedua itu, eee, apa ya, eee, sebetulnya, eee, kita harus tetap, belajar juga sih tentang mhm yang lainnya juga gitu, karena kan mhm untuk bisa sampai ke manajemen gitu, mhm nggak hanya terkait BIM aja yang harus kita pelajarin, mhm. itu sih. Jadi, walaupun sebetulnya di BIM aja pasti kita udah banyak banget kerjaan gitu ya, Iya, mhm. itu sih. Mhm. Nah, kalau sukanya apa, Mbak, menjadi seorang BIM engineer itu, Mbak? Iya, lebih ke sebetulnya, eee, lebih ke passion, kemudian pasti Mhm. ada hal-hal yang baru yang terus dipelajarin sih itu. Mhm mhm. Karena, sangat-sangat dinamis begitu ya, Mbak, ya, di BIM Mhm itu mhm gitu kan. mhm. Jadi ada selalu hal yang dipelajari terus begitu ya, Mbak, ya. Nah, Iya, Mbak, kalau kebutuhan karir, sebagai BIM engineer ke depannya akan seperti apa sih, Mbak? kebutuhan karir gimana nih, Mas? Maksudnya kebutuhan tenaga kerja yang apa, kebutuhan untuk BIM engineer ini semakin tinggi atau mungkin semakin rendah ke depannya begitu, Mbak? Saya rasa sih semakin tinggi ya, Mmm, eee, karena ya itu, ya kalau misalnya saya lihat ada, rekrutmen-rekrutmen itu pasti harus bisa penggunaan software authoring BIM oh, gitu, mhm kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga, mhm mulai apa ya, masif. Jadi mhm, pastinya akan banyak banget sih, mhm. permintaan, demand-nya. Demand-nya, wah berarti ini, ada peluang buat teman-teman untuk berkarir sebagai BIM engineer begitu ya, Mbak, ya? Iya, Nah ini pertanyaan terakhir nih, Mbak, eee, apa sih masukan, saran dari Mbak Windy sendiri kepada teman-teman yang mau berkarir menjadi seorang BIM engineer atau BIM modeler gitu, Mbak? mhm. Kalau dari saya ya, pastinya, eee, kan di sini platformnya udah banyak ya, Mhm nggak hanya yang berbayar tapi yang gratis pun juga udah mhm banyak. Jadi, eee, buat teman-teman pastinya belajar gitu ya mhm untuk mempelajari ya seperti authoring tool-nya, kayak gitu, kemudian kebijakan-kebijakan yang berlaku di mhm pemerintah ataupun terkait BIM-nya itu sendiri gitu, mhm, mmm, itu mhm. sih. Wah, baik. Nih terima kasih banyak nih Mbak Windy atas masukan dan sarannya pada teman-teman semuanya. Salah satu hal yang menarik juga nih buat, apalagi ke depan kayaknya, pembangunan-pembangunan, konstruksi-konstruksi sudah akan banyak begitu ya, Mbak. Jadi, artinya ya kebutuhannya juga akan tinggi dan kalau misalkan kita bisa memenuhi kompetensi itu ya kita bisa ikut terlibat di dalam proyek-proyek tersebut, begitu ya, Mbak, ya? Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Windy atas diskusinya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi Mbak Windy. Yes, siap Mas, makasih juga.